Selanjutnya yaitu teori perkembangan. Tahap perkembangan peserta didik terbagi atas 3. Yang pertama perkembangan fisik, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan moral. Sekarang kita akan bahas mengenai perkembangan fisik. Pada perkembangan fisik ini, tahap pertama yaitu masa bayi. Pada masa bayi, yaitu organ-organ tubuh mulai bisa bekerja walaupun belum maksimal. Ditandai dengan mulai berkembangnya saraf dan otot serta akan membentuk awal kesadaran. Selanjutnya yaitu masa kanak-kanak. Pada masa kanak-kanak, perkembangan secara emosional dan sosial sudah mulai terlihat, biasanya pada peningkatan secara aktif pada keterampilan fisik, sehingga terjadi pertumbuhan yang lebih cepat daripada yang biasanya. Selanjutnya masa remaja. Pada masa remaja, manusia sudah mulai mengalami pubertas dan perkembangan organ reproduksi. Perubahan fisik pada laki-laki dan perempuan juga sudah semakin terlihat. Fase remaja biasanya disebut dengan fase pubertas, di mana perubahan fisik yang sangat cepat biasanya sudah mulai muncul, seperti berat badan dan tinggi badan, mimpi basah dan menstruasi, serta perubahan suara. Nah, selanjutnya masa dewasa. Pada fase ini mulai ditandai dengan berhentinya pertumbuhan fisik pada manusia, di mana sudah tidak ada lagi pertambahan tinggi badan, namun untuk pertambahan berat badan masih bisa bertambah dan berkurang. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial emosional. Yang pertama menurut teori Bronfenbrenner, di mana yaitu mikrosistem, yaitu hal-hal yang bersentuhan langsung dengan anak di lingkungan sekitarnya, seperti orang tua dan saudara. Selanjutnya mesosistem, itu tempat mikrosistem saling berhubungan, interaksi antara mikrosistem, dan yang selanjutnya itu ekosistem, yaitu menggabungkan struktur sosial dan formal maupun informal. Nah, contohnya, jadwal pekerjaan orang tua yang padat dapat mempengaruhi ketersediaan waktu bersama anak. Nah, selanjutnya yaitu makrosistem, itu berfokus bagaimana unsur-unsur budaya mempengaruhi perkembangan anak, seperti budaya sekitar dan kondisi sosial tempat anak berada. Dan yang selanjutnya yaitu kronosistem, yaitu pergeseran dan transisi dari kehidupan anak, di mana seiring bertambahnya usia juga akan mempengaruhi perkembangan kognitif, fisik, dan sosial anak. Nah, yang kedua yaitu teori perkembangan rentang hidup menurut Erikson. Yang pertama yaitu infant. Pada tahap ini terjadi pada sejak anak lahir hingga 1 tahun, di mana permulaan terbentuknya kepribadian setiap individu. Rasa percaya tumbuh dari adanya perasaan akan kenyamanan fisik dan rendahnya rasa ketakutan. Ini tentunya dibangun antara anak dengan orang tuanya. Yang kedua yaitu toddler, terjadi pada usia 1-3 tahun. Pada tahap ini yaitu perkembangan individu ditandai dengan perkembangan kemandirian. Anak pada usia ini memasuki tahap mengenal dunia eksternal, di mana anak mencoba mengenali dunia sekitarnya dengan mulut, mata, dan tangannya. Selanjutnya yaitu preschooler, yaitu pada usia 3-6 tahun, ditandai dengan kecenderungan inisiatif pada anak, di mana ditandai dengan respon positif anak terhadap apa yang dilihat di lingkungan sekitarnya. Dan yang selanjutnya yaitu schooler ager, yaitu masa usia sekolah, terjadi pada usia 6-12 tahun. Pada tahap ini terjadi saat anak mulai memasuki sekolah dasar. Nah, inisiatif anak membawanya berhubungan dengan berbagai pengalaman yang baru, yaitu terutama pengalaman di lingkungan sekolah. Selanjutnya yaitu adolescent, yaitu pada usia 12-16 tahun. Di sini anak sudah mulai remaja, di mana pada masa ini merupakan masa pencarian identitas. Pada masa usia 12-16 tahun, anak sudah mulai menentukan atau menemukan identitas atau jati dirinya. Dan yang selanjutnya yaitu young adult, yaitu pada usia 19-40 tahun. Pada tahap ini, seseorang memasuki fase dewasa muda, di mana setiap individu dalam tahap ini siap dan berusaha untuk menyatukan identitasnya dengan orang lain. Selanjutnya yaitu middle age, yaitu pada usia 40-65 tahun, di mana pada tahap ini manusia memiliki semangat untuk dapat membantu generasi muda di bawahnya. Dan yang terakhir yaitu older adult, di mana pada usia 65 tahun ke atas, yaitu usia lanjut, di mana pada usia ini manusia sudah mulai kehilangan kekuatan fisiknya.
Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Perkembangan moral adalah tentang aturan dan konvensi interaksi antara orang-orang. Aturan ini dapat dipelajari dalam 3 domain, yaitu kognitif, perilaku, dan emosional. Selanjutnya yaitu menilik peserta didik sebagai individu yang unik. Yang pertama yaitu berdasarkan latar belakang, terdiri dari etnik, budaya, dan status sosial. Yang kedua perkembangan peserta didik, yaitu tentang aspek-aspek perkembangan dan kemampuan awal peserta didik. Dan yang ketiga yaitu kesiapan peserta didik, yaitu terkait minat, motivasi, dan gaya belajar.